Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Pantai Pangandaran sih brosurnya. Berangkat dari Jogja. Yuk kita ikuti videonya. Ini adalah cerita road bike paling unik karena kita pulangnya naik efisiensi. Gak bahas sepeda lagi, naik efisiensi. Wah, enak tenan sih Bule Sri. Waduh, City mewah. Gas Sri. Nah, buat teman-teman yang mau sepedaan long riding utamanya ya, kita sih rencananya tadi mau double atau triple grand fondo lah ya pengennya, tapi ternyata itu nggak sejalan dengan latihan yang biasanya saya kerjakan. Karena dalam 2 minggu terakhir tuh kayaknya, atau mungkin 3 minggu lah, pokoknya Desember tuh emang bener-bener jarang latihan. Benar-benar tidak terurus lah latihannya itu. Jadi berakhir di bus efisiensi. Jadi buat teman-teman, saran saya adalah selalu latihan 2 hari sekali minimal. Nah, ini seru banget karena kita berangkat dari Jogja cuma berdelapan. Treknya juga emang sangat jauh. Terekam di Google Map itu sekitar 200 km. Nah, di 125 ya kilometer pertama ternyata saya sudah tumbang. Berhenti sholat Jumat di Kebumen dan pulangnya kita pakai bis. Sepedanya kita titipin di mobil loading, nanti kita ambil di Jogja. Yuk kita simak videonya. Nah, ini adalah catatan saya ketika saya berhenti di Kebumen. Saya membuat video ini ketika sedang dalam perjalanan kembali ke Jogja dengan menggunakan bis. Nah, usia itu bukan segalanya, karena ternyata ini yang ikut ini sepuh-sepuh. Yang paling muda Brian, saya, Mas Ari, paling Mas Abim. Yang lainnya udah sepuh-sepuh dan ternyata yang tumbang duluan dan melipir malah saya sama Brian ini. Nah, saya sempat lupa gimana caranya sepedaan tadi pas mulai berangkat. Ini sekitar mungkin setengah jam pertama saya masih menyesuaikan kaki-kaki untuk mengayuh sepeda. Oke, kita gas tipis-tipis yuk. Nah, mungkin juga perlu dipertimbangkan kalau misalnya teman-teman mau coba road bike itu dengan yang memiliki catatan atau kecepatan kekuatan sepedaannya juga yang hampir sama atau seimbang. Hari ini saya salah gerbong, ini ditarik sama Om Abimanyu, sama Mas Ari, sama Om Rozak juga yang biantar. Kita sampai di pit stop pertama. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, bugar. Ini di daerah Pantai Jetis, sekitar 66 km sejak pertama saya berangkat dari Sleman. Average speednya secara mengejutkan cukup membanggakan, 31, sekian kilometer per jam. Jadi bahagia, ini bahagia. Nah, kita istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini sedikit mungkin review sebentar mengenai si crank 3652. Ternyata dia cukup signifikan fungsinya kalau di trek datar. Jadi saya harus bilang mungkin sepeda ini memang secara nggak sengaja itu terdesain buat datar. Jadi drawbarnya FSA Plasma ini enak banget buat belah angin. Lalu spoknya juga spok aero. Cranknya sekarang 3652 dan itu buat datar enak banget. Apalagi kalau bonceng itu rasa-rasanya enak dan nggak menghabiskan tenaga. Tapi kalau narik ya sama aja karena kita harus melawan angin, berarti itu tergantung dengkulnya. Tapi kalau tanpa hambatan, sepeda ini enak dan effortless banget. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita lagi istirahat. Nah, kita udah sampai mana nih Mas Ari? Ambal ya ini ya? Oke. Pokoknya kita gas tipis-tipis saja. Average speednya dapat 31 tadi. Tarik tipis loh, yuk gas.
stabil di 34. Wah, kita sampai di daerah yang saya juga nggak tahu namanya nih. Kayaknya petanahan masuk dan jalannya hancur lebur lur. Yuk kita kanan di Mas Ari. Tanah. Oke, ini kita sudah ketemu jalan yang lebih bagus. Setelah tadi di kilometer 100 kita ketemu jalan yang rusak. Kayaknya emang kontur tanahnya tanah muda, jadi gampang beletok. Nah sebelah sini udah dicor. Nah, insya Allah seger. Ya gas menuju Pangandaran. Oke, kita sampai Gombong dan sudah ada 3 korban terjatuh. Brian jatuh pertama, saya berikutnya. Nah ini Pak Madi akhirnya jatuh juga. Saya pokoknya bahagia iso ngece Pak Madi. Yang lainnya masih gas. Ini emang ini kecepatan rata-ratanya gila ya, 34 km per jam. Kaki sudah kram. Ya, ini adalah pemandangan yang cukup menarik dari dalam mobil loading lur. Setelah 128 km akhirnya saya tumbang. Denggulnya senut-senut. Nah ini Pak Mahdi juga tadi sudah sempat loading, tapi ini memaksakan kehendak, akhirnya turun lagi dan sudah ketinggalan dari rombongan yang di depan. Nah, kita bersama Mas Sinten Mas namanya Mas? Mas Wawan. Mas Wawan. Kita tunggu sampai kapan Pak Mahdi dapat bertahan. Yuk, gas tipis-tipis. Kontrol Sri. Sampai barang. Yuk. Yuk. Apa banget cari? Kilo wes kangen lo. Ngarepe wae sisan. Hah? Ngarepe sisan dadi ana waktu istirahat. Nah, ini kecepatan rata-rata di Strava-nya ini banter banget ini jadi ini. Ya meng melayu sewidak, Bok. Besar finish, Pak. Sini Jumatan. Ini banget share itu. Yuk, gas. Oke, cerita baikan kita hari ini harus berakhir dengan bahagia. Karena kita pulangnya naik efisiensi. Ini sama Brian ini. Mantap Sri. Mantap ya Sri. Mantap. Nah, kapan lagi sepedaan pulang asenan? Pulang asenan ada TV-nya lagi, ada musiknya juga. Jadi dapat ceritanya dapat minum. Cukup dengan 75.000 udah sampai Jogja. Nanti ceritanya tadi kita sampai di daerah mana tadi ya dia? Cilacap. Sampai di Cilacap. Pokoknya 128 km dari Jogja itu sekitar jam 10, 3,5 jam dari Jogja itu kita udah nggak kuat karena ya karena kurang latihan juga, terus fisiknya yang jelas lagi nggak fit banget buat goes jauh. Nah akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke Jogja. Sepedanya dititipin di loadingan, lalu kita gas balik ke Jogja. Review singkatnya adalah ternyata tadi pas saya lihat di Strava itu kecepatan rata-ratanya dapat 34,8 km per jam, yang mana merupakan adalah catatan terbaik saya di Strava. Jadi penggunaan crank Tiagra 3652 dengan ditarik ya sama Om Abimanyu dan Om Ari tadi, teman-teman SCC, itu cukup signifikan untuk improve di kecepatan rata-rata. Selain juga emang tadi kita ngambil treknya datar, benar-benar datar, musuhnya hanya angin dan masih bisa banget lah sampai ke kecepatan rata-rata itu. Nah, saya harus keram bagian sini dan di bagian sini kaki kanan, jadi kita memutuskan pulang dengan efisiensi.
Oke, itu tadi cerita perjalanan kita ke Pantai Pangandaran yang berakhir dengan bus efisiensi. Makasih Lur. Assalamualaikum.